Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Lutfi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rais. Pak Rais sehat ya? Alhamdulillah tambah subur. Maaf Pak Lutfi, tadi kita di sekolah enggak ketemu. Rencananya tadi saya mau tatap muka dengan Pak Lutfi, cuma kebetulan saya harus keluar sekolah duluan karena ada rapat di luar. Jadi saya adakan Vicon aja. Kebetulan untuk saat ini saya ada tugas tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana tugas adalah saya harus mengobservasi salah satu rekan sejawat saya. Dan alhamdulillah Pak Lutfi saya pilih sebagai rekan sejawat yang akan saya observasi. Baik Pak Lutfi, sebelum observasi ini saya lakukan, bolehlah ya kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Boleh Pak, boleh. Gratis, iya. Ini lagi di mana ini? Iya. Ini lagi di mana? Posisi di rumah apa di mana Bapak? Iya, ini lagi di toko ini Pak. Oh lagi toko. Oh Pak Lutfi ya, lagi jualan ya Pak ya? Iya Pak Rais, buat ini sampingan lah. Bisa mampir ke sini lah, ke Jalan Wijaya Kusuma. Oh, pakaian. Alhamdulillah teman-teman yang butuh pakaian muslim bisa mampir ke tokonya Pak Lutfi. Ya, ada di sini. Ya, Pak Lutfi, Iya, gimana? Begini. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya seorang guru itu kan harus menguasai 4 kompetensi, yaitu ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, kepribadian, sama keprofesionalan. Nah, untuk observasi besok, kira-kira yang akan dikembangkan oleh Pak Lutfi itu kompetensi yang mana, Bapak? Kompetensi pedagogik, Pak Rais. Kompetensi pedagogik. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam kompetensi pedagogik ada beberapa ranah. Salah satunya adalah tentang perencanaan pembelajaran, bagaimana caranya kita memahami peserta didik, bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan bagaimana kita mengembangkan potensi peserta didik. Dari beberapa ranah ini yang akan dikembangkan atau yang menjadi fokus pengembangan Pak Lutfi itu yang mana, Bapak? Pada langkah-langkah pembelajarannya sih. Oh, berarti nanti akan berhubungan dengan rencana pembelajaran ya Bapak ya? Iya, rencana pembelajaran. Apakah rencana pembelajaran tersebut sudah disusun Bapak? Sudah. Sudah ya. Kalau misalnya sudah, nanti saya minta tolong dikirimi filenya ya. Iya, siap Pak Rais. Nanti saya juga bisa mengidentifikasi apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pak Lutfi nanti pada saat observasi. Nah, dari kegiatan besok, tujuan pengembangan yang akan ingin dicapai Pak Lutfi apa, Bapak? Tujuan pengembangan yang ingin dicapai adalah siswa dapat memahami satuan berat, yaitu kilogram, ya dikonversikan ke gram,
ataupun sebaliknya gram ke kilogram, yakni pada bidang atau materi matematika. Apakah tujuan ini juga sudah dicantumkan dalam RPP Bapak? Sudah Pak. Nah, berarti otomatis dari tujuan pembelajaran ini nantinya juga akan mengarah kepada tujuan pengembangan pedagogik Pak Lutfi sendiri ya. Iya. Tujuannya yang akan dicapai dari kegiatan pengembangan pedagogi Pak Lutfi nantinya akan seperti apa, Pak? Maaf, bisa diulang. Dari tujuan pembelajaran tadi Pak Lutfi menyebutkan bahwa semua siswanya semoga nanti bisa memahami tentang konversi satuan berat. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut nantinya akan juga berdampak pada tujuan pengembangan kompetensi pedagogiknya Pak Lutfi. Nah, tujuan pengen tercapainya seperti apa dari pengembangan kompetensi pedagogik ini gitu loh. Dampaknya terhadap tujuan pengembangan Pak Lutfi apa? Tujuannya sih untuk ini ya, dampak pada pengembangan pedagogi. Agar bisa lebih optimal dalam penguasaan kelas, kemudian dalam tujuan kelas itu sendiri agar tercapai, kemudian agar pembelajaran itu menarik, kemudian disenangi siswa yang nantinya kembali kepada yang awalnya ini siswa dapat memahami pembelajaran. Demikian. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang akan menjadi fokus pengembangan Pak Lutfi besok adalah kompetensi pedagogik ya Pak ya, di mana di dalamnya lebih memfokuskan kepada rencana kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya bagaimana langkah-langkah kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apakah ada strategi-strategi yang Pak Lutfi kembangkan di dalamnya sehingga anak-anak mampu bisa memahami materi tersebut dengan baik? Ada Bapak. Untuk strategi sendiri, insya Allah akan menggunakan strategi kontekstual yang di dalamnya ada role playing, yang mana anak-anak nantinya akan masuk dalam dunia kontekstual, yakni mereka melakukan semisal perdagangan ya. Ada yang sebagai penjual, ada yang sebagai pembeli buku. Kemudian nantinya buku tersebut akan ditimbang pada alat timbangan barang. Kemudian yang ditimbang tersebut, maka anak-anak akan melihat, mengamati, dan mencatat yang akan ditunjukkan alat timbang tersebut. Apakah semisal 1000 gram ataukah 2000 gram. Nah, ini nanti sesuai dengan instruksi dari saya, yaitu berapa yang harus ditimbang ya. Maksudnya harus 1000 kah ataukah harus 2000 gram kah. Kemudian nantinya akan dikonversikan ke kilogram. Demikian. Berarti strategi tersebut juga sudah tercantum ya Pak ya di RPP Bapak ya? Sudah. Iya. Dari kegiatan tersebut berarti kan nantinya akan ada penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan Pak Lutfi terhadap kemampuan siswa seperti apa Bapak? Ada penilaian dalam ini penilaian pengetahuan ya? Ya. Kalau pengetahuan, keterampilan ya. Untuk pengetahuan sendiri kami menggunakan butir soal ya, tertulis. Kemudian untuk kemampuan penilaian kemampuan sendiri, anak-anak bisa membaca satuan berat yang ada pada alat timbang. Berarti sudah disiapkan juga ya Pak rubrik-rubrik penilaiannya ya Pak di RPP ya Bapak ya? Sudah Pak Rais. Berarti sudah jelas ya Pak, arena yang pengen Pak Lutfi kembangkan adalah kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan rencana pembelajaran atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran sehingga nantinya akan menarik kemampuan atau mengembangkan kompetensi anak dalam satuan konversi satuan berat gitu ya Pak ya.
Iya. Kira-kira kapan saya bisa masuk dan belajar bareng sama Pak Lutfi di kelas? Besok Senin, insya Allah bisa. Senin ya. Berarti minta tolong Iya. disampaikan sama anak-anak sebelum saya masuk bahwa kita akan belajar bersama besok ya Pak ya. Iya, ya. Siap, Pak Rais. Jangan lupa ya Pak, RPP-nya saya tunggu ya. Minta tolong dikirim ya. Baik, Bapak. Siap, insya Allah. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Maaf nih mengganggu Sabtu sorenya nih. Anda ya, sama-sama. Mengganggu Juga. acara jualannya. Semoga tokonya Iya. ramai, lancar, laris ya. Amin, amin. Sama sukses, Pak Rais ya. Teman-teman yang butuh busana muslim bisa klik langsung apa Pak namanya Pak? Mele online. Mele online, iya Bapak. Jadi malu saya. Sudah tersedia di marketplace ya Bapak ya? Iya, tersedia offline maupun online. Silakan bisa. Nah, teman-teman yang butuh busana muslim untuk yang Jawa bisa langsung ke marketplace online. Royalti dong ya Pak Raisnya ya. Kenapa Pak? Bapak royalti dong ini nanti endorse. Oke. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sampai jumpa hari Senin ya. Sampai ketemu di sekolah. Iya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, hafalan dua surat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus, wa taqulul jibalu kal-ihnil manfus, wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim, tsumma latasawunnaha 'ainal yaqin, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, cukup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini hari Senin kita kembali bersekolah. Kita akan belajar kembali ya. Ya, bahasa Madura nanti. Sekarang tema 3. Nah, sebelum kita mulai ya Pak Guru akan absen dulu. Ada nama masuk semua ya. Alhamdulillah. Zaman ada zaman. Ini siapa ini? Nah, boleh sembarangan. Siapa ini? Zaman kan? Iya. Rehan? Sehat Rehan? Alhamdulillah. Jadi
tanya, kemarin kita sudah belajar tentang berat. Kemudian belajar tentang perubahan wujud benda. Iya. Benda mati. Coba saya tanya, siapa yang tadi pagi bangun subuh? Sholat. Terus siapa yang bantu ibunya di dapur masak air? Ketika masak air, siapa yang melihat airnya dimasak? Apa yang terjadi ketika dimasak? Menguap. Berarti perubahan dari air menjadi apa namanya? Menguap. Kemarin juga kita sudah belajar tentang berat. Ketika air ditimbang, berat tidak? Kira-kira air dengan kertas seperti ini, mana berat? Nanti ditimbang. Ya, masih ingat ya? Kemarin belajar kilo dan gram, bukan gram. Gram. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar subtema 3. Subtema 3. Sebelum kita ke pembelajaran, coba zaman ke depan. Rehan dulu. Rehan juga ke depan. Kita mau permainan dulu. Permainan sebentar. Biar nanti orang bukan permainan YouTube. Nah, ayo Dabi juga Dabi. Karena Dinda ini sendirian. Nah, Dabi nanti yang ngambil barangnya aja. Sini ya. Yo. Sini, zaman di depan. Dinda kamu di depan nih. Nah, kita akan baris. Dinda kamu paling depan nih. Dinda yang menghitung nanti menghitung berapa banyak antara zaman yang paling depan dulu. Ayo kamu paling depan. Nah, ini ada berapa buku ini? 5 buku. Coba beratnya. Coba kamu satu. Ya. Permainannya yang paling belakang nanti memberikan ke yang paling depan, ke yang tengah, ke Dabi. Rehan, dengar kan? Paham? Nanti Dabi kasih ke zaman nanti menata di rak buku. Paham? Ada waktunya begitu. Dinda yang hitung. 1, 2, 3, apa gitu ya itu ya. Yang paling depan nanti ada hadiah. Iya. Ya. Di sini. Belum. Belum. Jangan di sini kan. Startnya di sini. Dari di sini tengah. Ayo, siapa? Zaman di sini tengah. Sini ya. Nah. Ya. Zaman betul. Kamu gitu saya hukum loh. Mau dihukum dah? Makanya dia. Ayo Dinda, hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau sudah hitungan ketiga, kasihkan ke Dabi. 1, 2, 3. Yo. Angkatnya harus bagus. Nah, sekarang kamu ambil buku 3. Kasihkan ke Rehan. Lewat situ cepetan. Ayo dihitungin 1, 2, 3. Sekarang Dabi. Ya, cukup. Berapa hitungan? Berapa hitungan? 4 detik. Sekarang gantian, terakhir. Dabi yang di depan. Kamu di sini. Ya. Ambilkan bukunya ya. Kamu nakal.
detik. Siapa? Dabi. 5 detik. Siapa menang ya? Zaman. Paling cepat 4 detik. Nah, nanti dapat hadiah. Tapi jangan nakal karena kalau dapat hadiah. Ya, udah kembali ke tempatnya. Sudah kelihatan? Yo. Nah, tadi yang ambil berapa? 5 buku. Berat enggak? Dengan yang 2 buku yang terakhir mana berat nih? 5 buku dengan 2 buku. Berat mana? 5 buku. Bukunya berat. Oke. Bukunya tuh jangan hanya dibuat mainan tapi dibaca. Istirahat. Nanti. Pojok baca itu namanya. Nah, cukup. Ya, kembali. Itu ya. Itu tadi kerjasama, ya, kerjasama dan kecepatan. Zaman sesuai dengan sila keberapa? Kalau bersatu, bersatu apa bunyinya? Sila ketiga apa bunyinya, Dinda? Persatuan Indonesia. Ya, bersatu. Kamu juga tadi pagi siapa yang piket kelas? Jadi yang piket kelas. Berarti tidak bersatu. Kalau bersatu biar sesuai dengan sila ketiga piket tadi kamu main harus kompak, tidak boleh tengkar. Ini sila ketiga. Iya, ya. Nah, sekarang kita akan fokus belajar melanjutkan pelajaran mengukur berat. Apa? Mengukur berat. Bukan ini yang mengukur terlalu berat. Nah, sekarang akan mengukur berat buku yang tadi dibuat main. Siapa yang nyuruh? Zaman. Siapa yang nyuruh kan? Belum. Sekarang Rehan ambil buku kan? Gitu. Ambil sekitar yang tebal ya, ambil 6. Nah, sudah jangan terlalu lama. Cukup dah, cukup. 5, 6. Ya, dah cukup. Ya. Enggak, nanti kamu dah saya suruh. Kamu 2 saja, Man. Ambil 2 saja, Man. Semua. Udah, taruh sini. Jadi, dulu teman. Kamu taruh di situ dulu bukunya. Ya. Enggak kan? Oh. 1. Penalti 1. 2 pelanggaran lagi. 3 pelanggaran lagi. Hukuman. Setuju? Satu kali kan? Nah, kita akan mengukur berat benda menggunakan alat ini. Ini yang namanya timbangan batu, barang. Timbangan barang. Barang. Coba sekarang buka bukunya halaman 141. Buku tema 141. Dari di situ gabung nih. 3 gitu dengan Rehan. 141. Nah ini 141. Pembelajaran 3, subtema 3. 141. Ya. Begitu. Nanti dapat tempat, nanti dapat hadiah ya. Nah, sudah ada pembelajaran 3. Ini tahu.
Tapi sekarang kita langsung buka ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 146. 146. Nah, cukup. Cukup. Nah, di situ di halaman 147. Coba tuh. Tuh. Siapa itu namanya? Ini siapa namanya? Lani. Lani saja bantu ayahnya tuh di pasar. Bantu ibunya disuruh beli ke pasar beli ikan. Kamu kalau disuruh bantu orang tuanya, belikan ini, Zaman, tolong belikan ini, harus mau seperti Lani. Ya, satuan itu satuan juga. Di dalam Islam juga harus patuh kepada orang tua agar dapat pahala. Ya, Man? Jadi, nah, coba kita akan bantu. Mau bantu siapa? Mau bantu Lani. Ini disuruh beli ikan. Disuruh beli ikan 1 kilo. Disuruh beli ikan 1 kilo. Harus pas. Ini namanya timbangan. Coba lihat gambarnya. Itu namanya timbangan benda atau timbangan barang. Itu biasanya untuk mengukur berat benda ini. Di sini kan ikan. Nah, tuh. Coba sekarang lihat dulu gambarnya, bukunya. Di situ menunjukkan jarumnya menunjukkan ke angka berapa itu? Situ kan? 2 lebih tadi. Itu satuannya apa? Kilo apa gram tulisannya? Kilogram. Ya, Man? Ini, Man, nih. Berapa gram, Man? 2 kilogram lebih. Berarti 2 kilo 500 gram lebihnya. Ya. Suruh belikan 2 kilo 500 gram. Kamu kalau disuruh beli biar tahu makanya. Makanya harus tahu berat. Jangan. Ini beratnya 2 kilo ya, biar tidak kena tipu kamu kalau beli. Harus tahu berat. Ya. Dek, mau beli ikan. Disuruh tadi 500 gram. Orang tuanya harus tahu berapa 500 gram. Kalau 1000 gram, jadi belikan ikan 1000 gram ya. Nanti di pedagangnya beli apa? Beli ikan berapa 100 gram. 100 gram berapa kilo? 1 kilo. Harus tahu. Nah, itu dia, kita tujuannya ini mau belajar ini biar tahu ukuran atau satuan berat antara kilo dan gram. Ya, siap? Kita akan mau mengukur. Nih, mengukur apa tadi? Ini namanya timbangan barang digital. Kalau yang di bukumu itu kan ada jarumnya ya. Itu yang klasik atau yang kuno. Sekarang ada yang digital, yang modern. Kalau digital, coba kita nyalakan dulu. Nah, kalau digital itu berbentuk angka, ya, tidak ada jarumnya. Dia langsung menunjukkan angka nanti. Ya. Siap? Sekarang ceritanya Zaman jadi pedagang. Dinda sekarang jadi pembeli dulu. Rehan jadi pedagang, David juga jadi pedagang. Siap? Pedagang buku. Pedagang online mau dikirim lewat Shopee. Kamu harus tahu kan? Bentar. Belum. Dinda itu belinya 1 kilo. Harus diukur. Kamu harus tahu 1 kilo berempat. Paham? Nih, buat dulu ya. Semuanya. Selo, pinjam meja ini. Semuanya dilihat. Lihat tadi. Berdiri. Kita nyalakan dulu. Kita nyalakan. Oh, ini ya dulu. Ini harus lihat kalau di sini.
Kita nyalakan tombolnya. Di sini tertulis apa? Kosong. Bukan, iya 0. Terus satuannya apa itu? Tidak tahu. Ini huruf apa nih? Aku sih Pak. Huruf Yang kecil, yang kecil. Huruf? Huruf apa? G. G. Berarti apa? Kalau G? Gram. Iya, gram. Gram. You know gram? Ya. You know English man? British man? Gram ya, gram. Bukan gram. Gram. Nah tuh, kalau ditekan nanti berubah dia gramnya. Oh, bukan tanganmu, nanti bukunya. Sudah? Ini satuannya gram. Belum. Sudah? Yuk, sekarang zaman dulu ya. Pedagang pertama zaman. Dinda mau beli buku seberat 1000 gram. 1 kilo itu 1000 gram. Coba. Satu-satu dulu, dua duluan. Coba. Ukur. Marah. Di atasnya sini. Yang lain sini, yang lain sini boleh lihat. Yang sini, yang lain sini. Sini boleh lihat. Pedagang lain sini, yuk. Dinda sebagai pembelinya harus lihat juga. Berapa ini? 2. Masih 200, kurang berat man. Pelan-pelan. Terus 500 masih setengah dari sekilo itu. Yang lebih. Berapa ini man? Berapa man? Dilihat dulu. Berapa itu? 2000 rugi kamu kalau mau dikirim 2000. Lah belinya sekilo dikurangi. Apa? Masih lebih 300 gram. Kurangi lagi man, sedikit man. Sudah ini. Sekarang pedagangnya zaman dulu Rehan. Satu-satu dulu. Oh kurang man, kurang satu man. Kurang teman. Ya tidak apa-apa, lebih 100. Berarti yang tipis aja kamu ambil. Coba cari yang tipis. Up. Nah, 1000 gram cuma lebihnya 23. Sudah? Berapa gram yang kamu man? Hah? Berapa yang kamu? 1000 1023. 24 gram. Ya. Sudah pas ini 1 kilo. Bentar. Belum paketnya. Sekarang dicatat dulu. Kamu kalau tidak catat lupa. Catat di nota. Ayo semuanya catat. Tulis. Berat buku. Berat buku. Tulis di buku tulis memang. Ada di sana. Semua. Ada di belakang. Biar cepetan. Biar di pause dulu videonya. Padahal apa mau? Coba pause ya. Iya kan? Tulis. Apa Pak? Astagfirullah. Yang betul. Menyesal. Astagfirullah. Lagi. Tulis berat. Berat buku. Berat untuk perkara. Ada B-nya. Buku kasih jarak. Ya. Sudah? Punya siapa tadi? Tulis zaman. Berat buku zaman. Ya, Z-A. Mama. Adanya. Sama dengan. Tulis berapa itu tadi? Yang 1000. 1000 G. 1000 G. Iya, enggak. 1000 nolnya ada berapa kalau 1000? PC saya udah lupa. Nolnya 1000 G. Sudah? G. Itu gram ya. Kemudian
kasih sama dengan lagi, sama dengan bawahnya. Kalau udah cukup, bawahnya sama dengan titik-titik KG. KG itu kilogram. Berarti kalau 1000 gram kamu rubah ke kilogram jadi berapa? Ya, tulis jawabannya. 1. Sudah? Itu yang zaman. Nih, kirim, bro. Kirim lewat JNT. Buntu dulu, kirim. Oh, buset, tombol-tombolnya kirim dulu ke JNT. Sana. Kirim ke JNT. Biar dikirim ke JNT. Mana situ? Dah. Ya, cukup. Udah dah, nanti kamu dapat uang kamu. Kalau sudah terjual ke Dinda, nanti itu dikirim ke Dinda. Gitu. Mau jadi dagang dong? Yang jujur, jadi dagang. Pokoknya. Sekarang ya, sudah cukup main. Oh iya dah. Nyampe. Transport nanti ke Lingano, apa taman. Ya, nanti. Nanti. Dan sekarang toko Rehan. Dinda beli 2 kilo. 2 kilo sama dengan berapa gram? 2000. Ukur semuanya lihat. Jadi saksi. Hidupkan dulu ini. Ted. Belum, sampai 0 dulu. Tuh, 0G, berarti 0 gram masih. Yuk. Oh, 0. Gak usah diteket. 2000 lebih. Lebih lah. Lebih 52-an. Kamu ambil yang tipisan. Tipis mana? Aduh. Ya, bubble lah. Tentu. Ini yang tipis nih ambilin. Ya deh. Ini nih tipis nih. Itu mana? Coba Han, sini Han. Kunjungan ibu kawan. Kekurangan. Oh, kurang dikit Han. Ini Han, yang tipis ini. Lebih lah. Han. Kurang. Kurang berapa? Kalau dari 800. Kurang 200. Coba. Ya ada apa ada lebih sedikit. Berapa ini? 2000. 2032. Sekarang berubah tuh. Tulisannya apa nih tulisannya? KG 2 KG berarti ini 2 kilo. Tulis semuanya. Buku Rehan apa? Berat buku Rehan. Nomor 2 ya. Nomor 2 berat buku Rehan. Berat buku Rehan. Han, kamu itu yang viral itu ya? Bukan. Oh, enggak, bukan salah. Berat buku Rehan sama dengan berapa tadi? Ya, kita genapkan 2000 G sama dengan 2000 G. Hah? Oh, ini tuh. Berapa tuh? 2000. Dah, lihat sendiri dah. Ya. 2000 G gram. Bukan 25, 2000 lebihnya 32 itu. Tulis dulu ada apa? Ya, apa? G. G. Bukan kaki. Gram. Sudah? Sama dengan titik-titik KG. Ya, kamu rubah ke satuan kilogram. 2. Ya, berapa berarti? 2. Sudah? Sekarang kirim ini Han.
Adabi. Coba Adabi kamu kirim barang ke. Udah, mana Adabi? Udah. Ayo Bin, beratmu, Bin, kamu minta berat 3.500. 3.500, ayo, ukur di sini. Siapa? Dah. Ayo Bin, 3.500. Kamu ukur berat di sini. Ayo Bin. Satu nih. Yo, contoh selanjutnya 3.500 ya. Kurang, kurang Bin. Enggak, kurang banyak masih. Itu lebih Bin. Ini lagi dan. Jauh-jauh. Itu Bin. Buiran dari sendiri gantian kamu mantan sudah. Kurang, contohnya ini lagi nih. Nih, ambil semua. Ya, ambil semua. Pelan-pelan, lekuk begitu loh. 3.300 kurang sedikit. Kurang sedikit 3.500 kan? Nah, kurang. Biar Dabi. Kamu kan sudah tadi toko zaman. Oh, udah kita toko. Lebih 3.800 minggir tuh kameranya. Lebih nih 800, 500 saja 3.500 lebih ambilan lebih banyak lagi. Coba lihat ini masih 600 kurang 100 lagi kurang lagi diambil lagi coba sabar ambil saja. Nah ya sudah dah. Coba berapa nih semuanya sini semuanya Din saksikan Din kamu kalau mau beli ya, perhatikan. Rehan zaman dilihat berapa itu 3.525 tulis buku berat buku Dabi sekarang ini kilo ya berat buku Dabi berat buku Dabi sama dengan berapa itu ada bi berapa tadi 3.500 3.500 gram B ya bukan 13.000 satunya hapus 3.500 sudah mana apa Musa sudah ya 3.500 ya tulis G mana kamu G nya tuh tulis G nya satuannya sudah sama dengan rubah ke kilo tapi ada lebihnya itu ya ada titik KG titik G ya yo kamu ubah ke titik KG titik G ya coba yang bisa betul titik G yang zaman 3KG 5G kurang tepat lebihnya berapa mama lebihnya 5G ya lebihnya 500 nah ini terus D-nya di belakang di sini D-nya di sini
Dibantu man, dibantu. Nah sekarang tugasnya Dinda, Dek, dan tugas semua kalau sudah soal terakhir bawahnya, ini soalnya Dinda. Berat semua buku berat semua buku berat semua buku sudah yang dibeli berat semua buku yang dibeli semua buku berat semua buku yang dibeli, belum mau ditulis, yang dibeli Dinda sama dengan titik-titik KG titik-titik KG titik-titik G. Kamu jumlah dari yang pertama dibeli Dinda dari tokonya Zaman, tokonya Rehan, tokonya Dabi, jumlahkan semua. Susun ke bawah. Yang pertama 1000, tulis 1000 caranya. Yuk coba bawahnya 1000. Kemudian bawahnya lagi tambahkan dengan yang punyanya Rehan. Berapa yang punya Rehan? 2000. Bawahnya 2000. Ya, luruskan. Lurus. Tambahkan dulu dah. 2 dulu kamu tambahkan. Garis set 2 dulu di jam semua biar bingung. Ya, tambah. Gimana lambangnya tambah? Plus ini, cet itu tambah. Ya, tambahkan dari belakang dari satuan. Kosong tambah kosong, pun kosong. Kosong tambah kosong, pun kosong gitu. Kosong kosong tambah 5. Kosong. Pak, kosong kosong ini 6. Kosong tambah kosong 0. 0 tambah 5. 5. Oh. 4 tambah 2. 2. 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2. 6.005. Tulis 6. 6.500. Yang sama berbeda ini. 2 tambah 3. 2 tambah 3. Enggak apa-apa. Yang Zaman hitungnya detail sesuai dengan berat. Enggak apa-apa. 5. Ya, yang penting nanti hasilnya caranya itu sama. Hasil beda enggak apa-apa maksudnya. Yang penting caranya sama. 1 tambah 1. 1 tambah 3. Sekarang terakhir mana yang belum ditambahkan? Yang punyanya Rehan 3.500. Udah di sini 3.500. Tambahkan lagi. 500. 500. Tuliskan itu. Ya, betul. Yang kamu kan?
Dia mengerjakan sendiri. Ada lagi lain. Kosong tambah Ya. 5. Yang zaman lain. Enggak apa-apa. Kosong tambah 5 kosong. 6. Boh, kok 6 0 tambah 5? Udah ada ditambahkan 5. Berapa? Nak 5, nak Berapa, Man? Nak Ya 6. tetap 5, Man. Ada 5, nak 6. 6.500. Ini harusnya 5-nya rada ke sana kamu. Mepet ke sana. Nah, sekarang kamu isi tuh soalnya berapa semua berat buku yang dibeli Dinda? Berapa ini? 6.500. Berarti berapa kilo berapa gram? Kalau 6.000 berapa kilo? 6.000. 6. Berarti 6 kg lebihnya berapa? 500. Lebihnya 500 gram. Kamu mau ditulis ini, lebihnya 500 sini. 6 kali kan, 6.000 kan 6 kali kan. Nah ini kan masih salah. Ini, Pak. Kalau sudah kaki man. Ini yang masih ribu. Kalau itu kalau 6.000 jadi berapa kali? Berapa kali? Ayo lagi. Nah, yang ini Sarah 6.000 berapa kali? Kok ditulis semua 6.500 kamu? Lebihnya kan 500 kan? Yang sudah bawa ke depan dinilai. Ayo. Tahan. Nah, mana ya? Rehan. Mana 6 kilonya Han? Harusnya kalau 6.500 berarti 6 kilo 500 gram. Sekarang tanggal 24 bulan 10 dapat 90. Nih. Ya. Ditaruh ya, Pak. Jangan dulu. Jadi 6 kilo 500 gram. Nah ini betul. Ini tadi juga betul. Ini betul. Nah. Nah, 6 kilo 500 gram. Tuh. Nah. Ayo man. Nah, ini harusnya kalau jadi kilo 6.000 kan? 6.000 kamu jadi 6.000 kan 6 kali. Lebihnya kan 500. Tulis di sini 500. Tulis di sini 500. Di sini. Coba Han. 2.000 gram berapa kali? Ibunya bilang kan? 2.000 G sama dengan berapa kali? 2. Tinggal ibunya hilangkan gitu. Ada pertanyaan lagi? Kok habis gak ada? Gak ada? Kalau ada pertanyaan coba saya kasih terakhir, pertanyaan terakhir. Tadi kan buku, ya, itu kan dari kertas. Kalau kena tumpah air, ya, kalau kena tumpah air jadi apa? Basah. Coba kamu diskusikan. Kira-kira kalau nanti basah, ya air tambah berat apa tambah ringan? Tuh, ini kan tambah berat. Kenapa gitu? Tambah berat di dalam air. Karena ada airnya di dalam. Menurutmu apa? Tambah berat. Kok tambah berat kalau kena air buku kertas itu? Kalau kena air tambah berat. Jadi mau budaya.
yang dipraktikkan. Tapi pernah kan kejadian? Siapa yang pernah bukunya kena tumpah air? Semakin berat enggak? Iya, karena ketambahan beratnya atau masanya air. Tumpah kemana? Nih, ingat ke air. Tambah berat kan? Iya, tambahan berat. Oh, kalau kamu biar zaman 2 kali zaman 3 kali lagi. Ya, dok. Terakhir. Dinda. Terakhir. Agar kering, kamu apakan itu basah? Dijemur biar apa? Biar menguap. Akhirnya nanti airnya yang ada di dalam serat-serat bukunya itu jadi apa? Menguap jadi apa? Jadi gas. Masa kalau ke sana? Ya, karena waktunya sudah hampir istirahat. Terakhir yang bisa jawab dapat hadiah. 2000 G sama dengan berapa kali? 2000. Ya, berapa lagi? Betul. Istirahat dulu dah, kawan. Nanti setelah istirahat mau dilanjutkan pelajaran lain. Awas lupa lagi ya. 3000 gram sama dengan berapa kali? Oke, bentar lagi diambil. 3500 berapa kali berapa G? 3 kali. Terakhir 4000 G berapa kali? 4. 2000 1 2 3 4 kali 2 6000. Ya, bagi lagi. 8000 kurang. Ya. Sini aja. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rais. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Rais baik ya? Alhamdulillah. Pak Lutfi, terima kasih. Kemarin saya sudah dipersilahkan untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Lutfi di kelas. Seperti Ya, yang sama-sama. sudah kita obrolkan kemarin pada saat pra-observasi, Pak Lutfi adalah salah satu rekan sejawat yang saya pilih untuk menjadi objek dari kegiatan aksi nyata saya. Nah, kemarin Pak Lutfi pengen pengembangan di ranah kompetensi pedagogik. Itu ya Pak, kompetensi pedagogik ya Pak? Iya, pedagogik. Di mana aspek yang diambil adalah tentang rencana pembelajaran dan pelaksanaannya. Berarti kemarin Pak Lutfi sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang tertera dalam RPP ya Pak ya? Iya. Sebelum kita mulai obrolan pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa refleksi tentang kegiatan yang kemarin yang sudah kita lakukan di kelas. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa selamat kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Lutfi sudah sesuai dengan RPP yang dikirimkan ke saya. Di mana setiap kegiatan sudah muncul di situ, dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai di kegiatan penutup semuanya terlaksana. Terus yang kedua, ada refleksi yang kedua, ternyata yang tidak saya sangka, Pak Lutfi di sini sudah menerapkan yang namanya kompetensi sosial emosional, di mana kompetensi ini sangat penting diterapkan di dalam kelas sebagai salah satu wujud untuk dapat menghadirkan siswa secara utuh, yaitu dengan melalui proses bermain kemarin di awal pembelajaran. Nah, terus kemudian untuk strategi yang kemarin Pak Lutfi sudah sampaikan juga sudah terlaksana dengan baik, termasuk dalam bentuk proses penilaian dan lain sebagainya.
kemarin Pak Lutfi menerapkan yang namanya contextual learning, di mana anak-anak diajak untuk bisa memahami materi dengan baik melalui proses praktikum sederhana atau proses pengamatan sederhana, di mana di dalamnya Pak Lutfi juga menyelipkan kegiatan role playing. Akhirnya dengan kegiatan tersebut anak-anak mampu memahami bagaimana konversi satuan berat. Terus kemudian ada satu hal lagi yang menurut saya adalah menjadi sebuah hal yang menarik dalam kegiatan kemarin adalah ketika Pak Lutfi menyelipkan beberapa nasihat-nasihat moral kepada anak-anak pada saat kegiatan awal pembelajaran, terus kemudian di tengah, terus kemudian di akhir. Di situ Pak Lutfi sudah menyelipkan nasihat-nasihat moral yang sangat bermanfaat sebagai pembentukan karakter mereka. Baiklah, Pak Lutfi, itu refleksi dari saya. Sebelum kita lanjutkan obrolan, adakah refleksi dari Pak Lutfi tentang kegiatan pembelajaran kemarin? Iya, terima kasih sebelumnya. Mohon izin Pak Rais dan Bapak Awal. Untuk refleksi saya kemarin, sedikit ada kekurangan dalam penguasaan kelas, karena masih ada hampir beberapa setengahnya dari siswa itu masih bermain sendiri ataupun sibuk dengan dunianya sendiri, ya masih bermain. Meskipun masih dia kembali lagi ke alurnya, yakni ke pembelajarannya, ke materinya. Namun bolak-balik ya dengan upaya harus berupaya untuk mengembalikan fokus anak-anak itu sendiri. Jadi itu refleksi saya. Apakah dengan kekurangan Pak Lutfi dalam mengelola kelas ini juga akan berdampak pada tujuan pembelajaran kemarin, Bapak? Kalau berdampaknya sih berdampak ya, cuman tidak signifikan menurut hemat saya. Karena dalam akhir pembelajaran dalam penilaian tertulis utamanya, anak-anak sudah hampir semuanya berhasil mengerjakan soal-soal, meskipun ada 1-2 anak yang masih nyontek lah atau masih tanya ke temannya. Tapi overall atau semuanya masih bagus memahami pelajaran dan sebagian besar sudah mengerjakan dengan baik. Berarti menurut Pak Lutfi, apakah tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai, Bapak? Sudah tercapai ya, karena tujuannya itu dengan kegiatan kemarin siswa dapat memahami satuan berat, yakni kilogram dan gram, yakni konversi antara kilogram dan gram dan sebaliknya. Berarti dengan tercapainya tujuan pembelajaran kemarin, apakah itu juga berimbas pada pengembangan kompetensi pedagogik dari Pak Lutfi sendiri? Iya, betul. Menurut Pak Lutfi menurut Pak Lutfi dari skala 1 sampai 10 kira-kira kompetensi pedagogi kemarin Pak Lutfi yang sudah tercapai di skala berapa, Bapak? 1 sampai 10 ya, Pak ya? Ya. 8 lah. 8 ya. 8. Ya, sudah lumayan bagus ya, berarti sudah di atas 5 berarti ya. Nah, dari kegiatan dari kegiatan pembelajaran kemarin, ada menurut Pak Lutfi salah satu kegiatan yang menjadikan itu hal menarik sehingga membuat Pak Lutfi menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah kekuatan bagi Pak Lutfi untuk meningkatkan kompetensi anak dan terutama untuk kompetensi Pak Lutfi sendiri. Iya. Yang menarik adalah ketika anak-anak mempelajari sebuah materi, dia menyukainya, dia senang dengan pelajaran tersebut. Kemarin kebetulan saya menggunakan role play.
anak-anak sebagai pedagang buku yang akan dia kirimkan. Sebelum itu dia harus mengukur berat barangnya terlebih dahulu menggunakan timbangan barang. Nah, di situ anak-anak sangat senang sekali, terlihat ya, senang sekali meskipun ada beberapa waktu mereka dari terlalu senangnya sampai ya bermain ke sana kemari seperti itu, lepas kontrol. Demikian Bapak. Iya. Menurut Pak Lutfi, dari kegiatan pembelajaran kemarin, adakah halangan atau hambatan yang sangat benar-benar menghambat kegiatan kemarin, Bapak? Selain anak-anak bermain sendiri atau dengan temannya, tapi ini masih bisa dikontrol lah, meskipun bolak-balik harus berusaha. Yang signifikan ada satu anak yang masih di bawah kemampuan yang lain. Jadi itu yang mungkin kesulitan kami sebagai guru untuk memahamkan satu anak tersebut, karena memang kemampuannya ya mungkin di bawah rata-rata temannya, seperti itu. Oh iya. Dari beberapa kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Lutfi, kedepannya kira-kira apa akan ada rencana lain selain menerapkan kegiatan role playing, terus kemudian contextual learning untuk dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan anak dalam memahami materi, dan tentunya untuk dapat meningkatkan kompetensi pedagogik Pak Lutfi ke depannya. Rencana seperti apa, Bapak? Iya, karena tematik ya, kelas 3 tematik, kita tidak hanya sebatas matematika, karena kemarin kebetulan kami fokuskan ke matematika di awal pelajaran. Untuk kedepannya yang akan dikembangkan dengan kaitannya matematika dengan pelajaran-pelajaran atau mata pelajaran yang lain. Kemudian dengan strategi saya akan mencari strategi yang tepat, seperti kemarin apa yang tepat. Contoh kemarin role playing. Nah, kemudian untuk selanjutnya pelajaran apa yang cocok, saya harus membaca referensi lagi ataupun menyocoki dengan kegiatan anak-anak dengan mata pelajarannya agar strateginya itu pas. Jadi anak-anak bisa memahami dengan benar dan dengan senang. Nah, itu dia. Kemudian medianya yang perlu saya perhatikan itu sih. Ya. Berarti bermain dengan media dan strategi pembelajaran ya Pak ya. Betul ya. Nah, menurut Pak Lutfi, seberapa besar rencana ini akan berhasil ke depannya Bapak? Dengan pengalaman ataupun yang sudah kami terapkan, insya Allah 8 ke atas lah. Semoga bisa sampai angka skala 9. Itu harapannya. Maksimal ya. Yeah. Meskipun dengan beberapa kelemahan ini. Saya paham. Tentunya dalam menjabarkan beberapa rencana ke depan, nantinya di depan kita juga nggak tahu ya, pasti akan ada yang namanya halangan, terus kemudian adanya hambatan. Nah, kalau semisal pada saat pelaksanaan rencana tersebut Pak Lutfi menemui hambatan, solusi yang akan dimunculkan oleh Pak Lutfi seperti apa, Bapak? Solusinya refleksi seperti yang ada di jurnal, mungkin ya harus tercatat lah itu agar nantinya menjadi bahan pertimbangan. Kemudian referensi dari beberapa media seperti di YouTube ataupun artikel, bagaimana cara yang saya hadapi ketika ada gangguan atau halangan di kelas. Kemudian juga mungkin saya butuh teman sejawat ya, terutama mungkin Bapak Rais sebagai CBJ, sebagai guru sejawat, saya membutuhkan itu untuk strategi ataupun umumnya, yakni masalah pedagogik tersebut. Oh, ya. Untuk saat ini komitmen apa yang akan Pak Lutfi pegang teguh dalam meningkatkan atau mengembangkan kompetensi pedagogik ke depannya? Komitmen saya itu agar anak-anak Indonesia itu bisa dia cerdas, ya, bisa memahami,
masalah-masalah hidupnya ketika nanti di masa depannya. Kemudian dia memiliki karakter yang kuat, utamanya di bidang religius, di bidang agamanya, kemudian di bidang sosialnya, akhlaknya, muamalahnya, gitu. Itu sih Pak Rais. Ya, dalam Yang mewujudkan menjadi komitmen, dalam mewujudkan komitmen tersebut, tentunya Pak Lutfi kan juga butuh dukungan, terus kemudian butuh semangat, terus kemudian siapa saja yang akan Pak Lutfi ajak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan komitmen tersebut, Bapak? Iya, mungkin kalau diizinkan dan dengan senang hati ya, saya dibantu yang telah berpengalaman ataupun yang sudah banyak makan ya garam ya gitu ya, yakni Garamnya siapa, Pak? Rais, iya Rais, kemudian guru-guru senior yang saya kenal seperti ya Ibu Mami ataupun Ibu Winda, Pak Dodi, yang lainnya mungkin bisa membantu saya, demikian. Nah, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin sampai kegiatan hari ini, untuk rencana tindak lanjut ke depannya, Pak Lutfi seperti apa yang diinginkan? Yang diinginkan keberhasilan ya, keberhasilan anak-anak dalam memahami saja itu dulu. Untuk hasilnya yakni berupa nilai itu nomor 2 lah bagi saya. Yang penting anak-anak itu bisa memahami pelajaran, kemudian anak-anak bisa menguatkan karakternya di kelas, seperti karakter sikap dan sosialnya. Itu sih Pak Rais. Baiklah, kalau seperti itu saya sudah mendapatkan informasi yang sangat memadai dari kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemarin sudah diizinkan untuk masuk ke kelas, terus kemudian kita melaksanakan observasi, terus kemudian saya juga dapat informasi yang jelas tentang bagaimana proses pengembangan kompetensi pedagogik dari Pak Lutfi. Saya juga berharap nanti ke depannya juga akan ada yang namanya proses pengembangan dari kompetensi yang lain, misalnya kompetensi kepribadian, sosial maupun profesional dari Pak Lutfi. Sebagai seorang teman sejawat, mari kita sama-sama bergerak, mari kita sama-sama membenahi diri untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik ke depannya. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya, semoga Pak Lutfi selalu sehat, selalu dalam Allah, biar bisa menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Awal mungkin ada masukan atau seperti apa, Bapak? Baik, Pak Rais. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, selamat kepada Pak Lutfi dan Pak Rais yang sudah tentunya membimbing dari mulai pembuatan RPP, perangkat pembelajaran, hingga pada pelaksanaan observasi, dan saat ini sudah semacam pasca observasi pembelajaran. Nah, luar biasa, sangat bagus sekali, dan tentunya ini tidak cukup hanya sekali, jadi harus terus berlatih dan berlatih. Nah, jangan makan garam Pak Lutfi, nanti hipertensi. Gitu ya Pak. Sebetulnya iya. Sebetulnya usia itu bukan jaminan, Pak. Pengalaman juga bukan jaminan, tapi selain pengalaman harus ada niat upaya untuk melakukan kebaikan, terus meningkatkan kebaikan. Artinya selalu ada niat untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki kita sendiri. Kalau tidak ada niatan itu, walaupun pengalaman banyak, belum tentu bisa berubah baik. Nah, alhamdulillah, walaupun masih dikatakan relatif muda, Pak Rais dan Pak Lutfi sangat luar biasa, sudah berupaya untuk meningkatkan kompetensi dirinya sebagai pendidik. Nah, dan mudah-mudahan ini bukan hanya pada Pak Lutfi yang didampingi oleh Pak Rais, jadi harapannya bisa ke teman sejawat yang lain pengimbasannya. Nah, sehingga ke depan diharapkan semua guru bisa meningkatkan kompetensinya, dan harapannya tentunya peserta didik bisa optimal dalam menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan
lingkungan mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rais, ini kesepakatannya tentang pedagogik ya. Iya, Pak. Ya, mungkin selain pedagogik, mungkin ada hal lain yang perlu digali untuk ditingkatkan, baik itu pada Pak Lutfi, aku teman sejawat, pun juga mungkin pada rekan-rekan yang lain, ya. Sehingga harapannya ke depan pembelajaran berbasis pada siswa dan bisa menarik perhatian untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa ke depannya. Sehingga ke depan kita berharap, mungkin ini butuh waktu, jadi wibawa kita selaku pendidik bisa pulih kembali. Artinya kita dihormati sebagai pendidik, pun juga di lingkungan masyarakat ada semacam kerjasama yang baik, sebagaimana ungkapan bahwasanya untuk merubah seseorang itu butuh satu desa, artinya semuanya harus bergerak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tapi juga masyarakat. Karena sebesar apapun upaya sekolah, kalau di lingkungan masyarakat kurang mendukung, maka nanti hasilnya juga tidak akan optimal, termasuk juga pihak orang tua. Nah, selamat pada Pak Rais dan Pak Lutfi, mudah-mudahan ini terus dikembangkan, walaupun nanti PGP sudah berakhir, tapi kegiatan jangan sampai berakhir, Pak. Malah justru harus tetap ditingkatkan. Nah, terima kasih. Dan saya ikut sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Awal atas waktunya dan atas masukannya. Saya akhiri kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.